ke orang yang tepat, konsultasikan pemilihan bajunya, make up. Foto aja. Ternyata apa yang terjadi saat hari H, dia harus menggunakan baju megah, baju ini. Saya langsung belanja di mana toko bahan yang ada di Kebumen. Di satu malam saya Dokter Wedding, salam cinta. Oke, pemirsa Dokter Wedding, kali ini saya bersama Teteh, tapi Teteh hari ini bukan jadi bintang. Bukan. Ya kan? Kita hari ini nemenin saya betul. kita interogasi Teh. Interogasi Orang kita yang datengin. Jadi langsung. kan banyak yang klien-klien Betul. Mas Adi, Betul. makeup apa sih? Ini apa, kan penasaran. Wardrobe-nya kayak gimana? Gimana? Tapi uniknya adalah tamu kita hari ini justru kita jadi tamu sebenarnya di butiknya. Iya, betul. Orang yang akan kita tampilkan hari ini adalah orang dari zaman dulu nih Teh. Zaman batu Teh. Kalau penonton TV, zaman TV lagi in ya pasti tahu orang ini. Tahu banget. Gimana slogannya? Dulu ada anak kecil kalau manggil dia gimana? 2, 3. Ciripa. apa cinta? Jadi ingat zaman dulu kalau kita syuting ya. Ya Allah. Ini kalian pada ngapain sih? Pada ngapain? Enggak, aku kan ngobrol sama Teteh ya. Kita punya program Dokter Wedding. Kita ngebahas semua tips tentang wedding. Oh, ini program namanya Dokter Wedding. Dokter Wedding itu konsepnya adalah kita ngasih tips semua tentang perweddingan. Oh, dari iya, ujung ke bagus. ujung. Nah, Oh, Teteh mantap. sebut satu nama yang tiba-tiba kita ingat, kayaknya zaman gua kecil gua nonton TV sih dengar nama dia gitu loh. Ternyata ini orang dia itu siapa? Ciripa. Hanya dia. Jadi nyanyi kan dia. Ciripa, apa kabar? Baik. Terima kasih udah datang ke tempat aku ya. Ya maaf ya kita gangguin loh. Jadi Aku justru bingung. Ada dokter wedding apaan? Kirain aku mau dibedah. Emang harus dibedah. Oh, mau dibedah beneran? Jadi bukan dokter spesialis saja, dokter wedding juga membedah segala macam. Apa yang mau dibedah hari ini ceritanya? Sebelum kita membedah dirimu, kita mau tanya dulu Teh. Ya. Dulu Ciripa adalah orang yang seliwaran dulu Ciripa adalah orang yang seliwaran di depan TV. Betul. Maksudnya di depan Bolak-balik doang. Kayak TV aku disuruh depan di depan TV. Kayak gosokan ya, kayak gosokan Namanya ya. sering disebut Iya, sama betul. Cita. Terus tiba-tiba ya kalau mungkin saya nggak salah pakai istilah menghilang lah ya. Menghilang. Tiba-tiba Teh Tina menyebut dia kenal Ciripa. Tadi aku bilang aku teringat Sohib Sahih, besti. Ini gimana ceritanya Ciripa bisa buat pindah kirana dan bergerak di bidang wedding ini gimana sih? Kalau di bidang wedding saya sebelumnya ini maaf ya. Di bidang wedding sebelum saya syuting ikut Uya pun saya itu emang sudah terjun di bidang perweddingan. Oh, udah dulu. Dan juga wardrobe dan juga makeup ya seperti itu. Saya kenal Uya pun saya sebagai seorang wardrobe dan makeup. Gitu. Jadi kalau saya back to basic dengan pernikahan ini adalah sama juga saya kembali ke asal lagi setelah saya menikah 1 tahun istri saya itu hamil. Setelah hamil istri saya bilang harus banyak waktu minta ditemenin. Sementara kalau syuting ya kan Ya, betul. kita lupakan waktu mau pagi ya? siang malam itu tidak jadi masalah, harus on stage. Tapi kan cuan. Iya sih, cuman Iya. maksudnya kita bukan masalah bahas cuan ya, bahas waktu. Nah, kenapa sekarang kok aku terus terjunnya ke wedding? Ya, aku pengen memanajemen diriku sendiri dengan menjadi bos pada diri sendiri. Karena ada istilah Cina yang bilang gini Teh, lebih baik jadi kepala ayam daripada jadi ekor naga. Wah, benar-benar. bisa Ada pepatah seperti itu. Iya betul. Kalau saya kan saya emang bercerita saya pengen jadi diri sendiri, memanage diri sendiri karena istri saya perlu banyak waktu itu karena dia lagi hamil. Kita di Jakarta akan cuma suami dan istri. Nanti kalau istriku menemuin siapa kan kasihan ya, dia lagi hamil tua. Ya, biasa orang hamil mau dimanja ya. Lu kan hidup ini adalah pilihan. Lu mau pilih yang mana? Lu mau kesini terus, apa mau kesini terus, atau mau pilih jalan lain lagi? Nah ternyata ya yang aku pilih ya ini jalannya gitu. Istriku bilang pasti ada rezeki kok Pak, walaupun Papa ini kalau dalam pernikahan rezeki pernikahan itu pasti ada. Makanya aku langsung berpikir, oh iya ya, apa kata istri, saya yakin pasti akan ada hikmah dan akan ada jalannya. Ternyata benar gitu loh. Nah, sebelum Teteh mau menginterogasi dirimu lebih dalam tentang wedding, aku mau tanya dulu, apa yang Ciripa rasakan? Perbedaan yang paling mendasar sebagai orang yang Di dunia entertainment kenal, gitu. disebut namanya tiap hari, tiba-tiba sekarang orang jadi lupa sama Ciripa, tapi di sisi lain
Ciripa punya bisnis yang sedang dibangun. Perubahan apa yang paling terasa? Lo Perubahan. terasa kehilangan kebintangan lo nggak? Aku bukan sindrom artis. Aku bukan orang yang gila pengen terkenal. Aku bukan orang yang sindrom pengen jadi orang yang dikenal banyak orang. Tapi aku selalu berdoa dan yakin kalau Allah sudah ngasih jalan ke saya. Saya setiap sholat saya suka saya jadikan orang yang paling disayang banyak orang, dekat dengan orang yang baik. Itu yang terutama dalam hidup saya. Terkenal kalau dekat dengan orang jahat juga buat apa? Lebih baik saya menjadi orang yang biasa tapi dekat dengan orang yang baik. Nah, itu intinya dalam hidup saya. Jadi saya bukan tipe orang yang sindrom untuk menjadi orang terkenal, ya kan? Tapi saya untuk menjadi orang yang diri sendiri. Kalau dikenal banyak orang itu rezeki, bagian dari rezeki, gitu loh, ya kan? Nama baik Ciripa, keterkenalan Ciripa itu bermanfaat buat Indah Kirana ini. Ya terus pasti dong. Dengan saya banyak dikenal banyak orang cenderung malah seperti punya label dalam arti labelnya gini. Oh iya itu Ciripa, ya kan pasti apalagi orang tahu ya, orang tahu ya. Ini sangat riskan sekali gitu loh, pernikahan sangat riskan sekali. Banyak terjadi penipuan sana sini, banyak terjadi ini sana sini. Kalau saya mau ini ya Allah, sayang nama saya, orang mencari saya ke dunia sama ekor juga udah tahu, ya kan? Betul. Yang penting kepercayaan ya Ciripa. Gitu. Makanya keberuntungannya adalah lebih meyakinkan ke pengantin. Gitu. Teteh kenal Ciripa udah lama ya? Sudah. Dari semenjak sama Cinta dulu, sekarang punya Indah Kirana Wedding. Bukan punya kembali membesarkan ya. Jadi kita sempat terputus Mas Adi. Gimana ceritanya hubungan bisnis Teteh dengan Ciripa di wedding? Kalau alhamdulillah kita mah hubungannya baik, silaturahmi baik. Nah, cuman kan dulu Ciripa sibuk di entertainment, saya sibuk di dunia saya nih, gitu weddingan. Setahu saya kan dulu kan Ciripa makeup artis saja, ya. Alhamdulillahirobbil alamin, Allah itu mempertemukan orang baik dengan orang baik lagi. Ketemu lagi, nggak sengaja, ya. Jadi kontak hilang, kita nggak ketemu, udah lama. Ternyata disitulah kita ketemu lagi. Nyambung lagi. Aduh. Nah di situ Mas Adi, aku kaget dong. Oh Ciripa cerita banyak nih, udah buka bisnis. Wah aku bilang keren banget Ciripa. Gitu loh, MC juga dia. Make up-nya luar biasa, make up pengantin loh. Dia bisa merubah pengantin yang biasa-biasa saja jadi luar biasa. Tuh tentunya kemana? Ke Indah Kirana. Baju-bajunya Mas Adi luar biasa. Ciripa saban video call saya lagi apa? Lagi mayat. Lagi mayat. Mayat itu baju-baju ya, dia video call. Dia pahit baju-baju sendiri luar biasa loh. Dia ukur-ukur baju sendiri buat calon-calon pengantinnya Mas Adi. Yang saya suka tuh dari sosok Ciripa tuh luar biasa. Di sini juga ada klien ya, Ciripa ya. Nah dia ada permasalahan di bagian baju dan sudah muter-muter kemana-mana akhirnya ke sini dan dia mendapat solusi di sini. Makanya aku lebih berprinsip one stop solution gitu. One stop solution. Gitu. Tadi Teteh spill juga soal make up, wardrobe dan lain-lain yang sudah menjadi keahlian Ciripa ya. MC. Termasuk. Kita mau bedah satu-satu boleh Ciripa ya? Boleh. Dari make up deh. Make up. Jadi kadang Mas Adi gini, anak-anak zaman sekarang itu lebih detail. Dia datengin bukan hanya acaranya, dia lihat di Instagram. Nggak puas lihat di Instagram, mereka datengin ke butiknya, dia lihat nih butiknya. Nggak puas lagi, dia datengin lagi acaranya di mana. Aku pengen lihat dong yang hasil make upnya. Sampai begitu detailnya itu pengantin anak-anak zaman sekarang. Begitu dia lihat butiknya, tempatnya ini, butiknya ini, bajunya ini, yang make up begini, oh iya bener dia cantik, langsung DDP. Gitu. Nah Ciripa sendiri punya cerita unik nggak tentang menghadapi pengantin? Karena kan misalnya ya kalau mohon maaf ada mitos kayak gini misalnya, make up pengantin yang masih perawan sama nggak perawan beda loh. Gitu. Ada nggak sih kayak gitu? Enggak juga. Atau dirimu punya cerita yang kalau saya cenderung soalnya apa? Kalau itu orang Jawa itu orang yang mengerjakan dalam pernikahan kamu kalau bisa jangan orang yang putus cerai. Sorry, orang yang mengerjakan dalam pernikahan kamu orang yang jangan kawin cerai. Okay. Nah, kenapa begitu?
Karena semua orang yang bekerja dalam pernikahan kamu, kalau bisa orang yang sesuai dengan jalan tujuan niat hidupmu. Tujuan niat hidup kita dalam pernikahan apa? Hidup sakinah, mawaddah, dan warohmah. Lebih baik perawan daripada janda. Tapi tidak boleh kita mengkulturkan janda apa ya. Ini timahannya kalau bisa gitu kan. Kalau orang Jawa kan banyak pelarangan nih. Oh, kalau yang boleh nyiramin itu jangan yang cerai hidup ya, gitu loh. Cerai mati boleh. Kadang-kadang gitu kan. Ada yang kayak ngomong kayak gitu, itu banyak pendapat lah ya, bukan aku cuma banyak nonton. Oh ya juga ya, gitu. Cuma aku melihat dari beberapa pengalaman yang aku alami kok ada-ada aja gitu ya. Termasuk Mas tadi nanya perawan atau tidak tadi ya seperti ini juga, itu kan pasti kan mitos, ada cerita-cerita orang. Nah ini sama juga yang cerita orang. Kenapa? Kalau aku kasih masukan pernikahan, kenapa? Oh ya, dia dan nikah suami istri langgeng itu lebih baik. Kenapa? Pitutur amanah, pitutur dan juga bisa menjadi ini memberi aura positif bahwa yang make up juga keluarganya baik-baik, keluarga bahagia. Nah, jadi aura bahagianya ditransfer sekali, mendapat transferan dengan sendirinya mendapatkan transferan aura positif. Yang menarik adalah tadi Ciripa bilang daripada saya pusing-pusing perawan atau enggak perawan, mendingan saya puasa. Banyak gitu. Mas Adi. Itu gimana teh penjelasannya? Banyak. Jadi perias-perias itu biasanya puasain pengantinnya. Jadi si periasnya. Iya, periasnya. Kalau bisa pengantinnya juga. Pengantinnya juga puasa. Kan gitu. kita manusia, kita mau nama siapa sih kalau bukan nama Allah. Kadang nggak pengantinnya juga kan kepengen Mas. Kepengen pengantinnya nanti begitu saat hadiah acara hari H, muka aku pengen bersinar, muka aku pengen berubah, pengen beda gitu. Makanya banyak tuh yang pengantin tuh mukanya kok pas saat biasa aja, sama begitu dia jadi pengantin auranya positif banget, jadi cantik gitu. Dan apalagi kalau pernikahan, kenapa kalau masih perawan? Kalau perawan malah bisa kan mereka memberikan pedoman, bisa nggak mereka menjelaskan tentang bagaimana pernikahan sebenarnya? Iya. Dia sendiri aja masih perawan. Dia masih belum punya pengalaman belum pernah ya. Nah kalau perias yang udah menikah malah lebih baik, kenapa? Nanti itu cerita yang sabar ya Mbak. Kadang-kadang nih pernikahan di 5 tahun pertama kadang-kadang banyak permasalahan. Mbak harus yang sabar, memberikan mindset positif kepada pengalaman ya. Perkara merias wajah itu bukan perkara hitungan jam selesai, tapi ada banyak prosesi ya. Banyak prosesnya sebelum Iya betul. Jangan bangga. Oh kita bisa mencolot sono, mencolot sini. Iya. Aku tidak seperti itu juga dalam hidup. Aku menikah merias itu cukup 2 atau 2 tahun yang masih logis lah. Kalau biar fokus yang nggak logis kadang-kadang ke sini terus ke sini lagi. Pikirannya udah kemana-mana jadinya. Bagaimana Anda berpuasa? Kapan Anda berpuasa? Jadi elemen itu penting banget ya. Penting. Kadang-kadang orang zaman dahulu ya mengerjakannya seperti itu. Iya. Bagaimana dengan harga? Memberi pengaruh nggak? Harga kita harus bersaing di dalam bisnis ini. Harga harus yang masuk akal. Nah, saya tidak gila. Wah, Ciripa kamu murah banget. Biar saja. Itu saya. Itu loh. Oh, itu loh Ciripa. Padahal baru belajar kemarin aja setiap perias saja baru belajar saja udah 15 juta, 9 juta. Biarlah mereka. Itu kan pasar mereka. Ya kan? Saya ya seperti ini, harga saya seperti ini. Ya seperti saya. Ya brand saya seperti ini, brand mereka seperti itu gitu. Kita harus saling hormati aja. Jadi Mas Adi, mungkin buat calon-calon pengantin di luar sana, sebenarnya budget itu bisa disesuaikan. Kita datang ke orang yang tepat, konsultasikan pemilihan bajunya, make upnya mau seperti apa, nanti desain-desain bajunya mau seperti apa, nanti bisa dikonsultasikan dengan orang yang tepat. Apalagi konsultasi mengenai budget. Ya, betul sekali. Karena tadi nyambung ke ini dok, Ciripa yang one stop solution. Berarti Ciripa tidak hanya datang terima klien tanda tangan kontrak, tapi memberi solusi juga. Solusi dulu. Ada nggak permintaan klien yang aneh-aneh? Misalnya gini ya, kadang pemilihan warna baju tidak sesuai dengan make up. Macam-macam ya. Ada banyak baju saya yang tidak terpakai lagi. Gara-gara ya pilihan pengantin. Dia minta bajunya bunga-bunga, semuanya sampai ke bawah. Emang semua orang suka bunga-bunga semuanya? Belum tentu. Makanya banyak baju saya di sini kadang aneh-aneh. Karena pengantin zaman sekarang datang ke sini sudah membawa konsep.
sudah membawa impian. Yang tugas kita sebagai wedding planner adalah mewujudkan impiannya. Dengan Gitu loh. saran yang baik. Dengan kebadan, dengan ya semaksimal kemampuan kita, ya kan? Iya. Aku merasa bagus, belum tentu. Bagus itu untuk siapa? Yang orang yang merasa bersyukur dan orang yang merasa suka. Kalau dia nggak bersyukur, Relatif dia nggak ya, suka, relatif ya. karya sebagus apapun saya juga tidak akan dinilai bagus, gitu loh. Hmm. Tapi mereka bersyukur, oh iya ternyata ini, mereka juga akan banyak orang kesini datang membawa bunga anggrek. Pada anggrek itu harganya mahal, dia bawakan aku anggrek, dia bawakan aku mau kenal, mau maju muslim, dibawakan aku buat karyawan dari situ, Iya. bawa makanan, ini makanan dari sini, semua yang bawa pengantin kami merasa mungkin bersyukur Puas atas ya, dan puas. gitu loh. Ini barusan dapat kiriman juga itu dari pengantin kemarin, ada itu. Dapat kiriman nggak sih? Iya tadi. Kiriman nggak sih udah? Gitu. Oh, kalau itu juga enggak sih. Nah, ada yang itu, ada yang tidak ngasih, ya nggak apa-apa. Ada yang Iya, cuma iya. ngasih puas, ada yang merasa kecewa, yang itu plus minus dari semua Tapi ciri pekerjaan. Berpulang lagi nih aku potong ya. Ya, Kita pelaku wedding ya. ya. Pelaku wedding kita dapat ucapan di WA aja sama Senang banget. klien kita, nggak usah ngasih apa-apa, Iya. di WA aja. Mbak, alhamdulillah terima kasih ya, acara aku sukses lancar. Itu aduh tak ternilai dengan uang kalau buat aku ya. Iya. Nah, Ciripa begitu nggak? Iya betul sama. Iya kan? Makanya kadang-kadang aku kalau pengantin datang ke sini, Mbak, kunci orang menikah itu cuma satu. Pokoknya jalani, nikmati apapun yang terjadi. Kadang-kadang orang berekspektasi untuk kesempurnaan sebuah pernikahan. Memang dalam perencanaan pasti kita butuh sebuah kesempurnaan sebuah pernikahan. Tapi realita terkadang ada yang begini. Yang pernah kita bahas ya? Iya. Pernah, betul. Tidak seindah realita ya, Teh, ya? Betul. Ya, waktu terkadang begini, terkadang kita nikmati, syukuri, yang penting kita sudah bekerja keras untuk mewujudkan mimpi pernikahan. Iya. Gitu. Mensukseskan Iya, ya. betul sekali. Makanya kadang pemilihan vendor, pemilihan semua apa yang akan dibutuhkan dalam pernikahan itu harus semaksimal mungkin di awal, gitu loh. Tapi niat bisnis Ciripa yang sekarang begitu besar dari one stop solution itu Iya. gimana enggak? Karena Ciripa rupanya provide menyediakan semua. Betul, betul. Ini cukup ribet nggak di bisnis wedding kayak gini? Jadi gini nih, kalau aku melihat Ciripa nih, dia pinter Mas. Dia punya kemampuan merias. Aku pengen jadi bos di bisnis aku sendiri. Betul ya, seperti Iya. itu ya. Jadi juga buat yang lain-lain juga boleh nih diambil ilmunya. Iya. Kalau di luaran sana punya sesuatu yang profesi, terus dilaksanakan, disabarin, ditekunin, disiplin, akan membesar seperti Ciripa. Dia sabar ngelayanin kliennya, ramah, ya kan? Apapun dia lakuin, misalnya ya klien, aduh anak-anak sekarang kalau kita bilang pusing, pusing. Kebanyakan maunya, ekornya minta 10 meter panjangnya, ya kan? Misalnya ya, betul nggak Ciripa ya? Ya, tapi dia sabar. Jadi itu mungkin buahnya, hasil dari buah kesabarannya Ciripa karena gitu. prinsip saya, sewaktu saya memutuskan bisnis, saya tuh harus bisa menguasai semua materi bisnis yang saya jalanin. Misalnya saya bisnis wedding, saya harus bisa make up, saya harus bisa hairdo, saya harus bisa MC, mau MC Jawa, masih apapun saya harus bisa. Bisa Saya jahit bikin ya. baju, saya bisa ini. Kenapa? Iya, kenapa saya tidak mau usaha saya diganggu oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Misalnya, Oke, ada paham. orang nih, ada orang saya ini, aku pernah soalnya, kenapa kok Jepang ambil MC juga? Saya pernah mengundang MC acara di Kuningan, tiba-tiba MC saya nggak datang. Di situ saya harus ambil sikap, saya harus MC. MC-nya katanya, aku udah ambil sini, itu bilang MC ke sini, MC ke sini, MC ke sini. Mereka tidak berpikir bahwa ini ada jalan. Jalan itu nggak selamanya mulus. Bisa juga tiba-tiba Betul. macet, bisa tiba-tiba ada ini, mobil mogok. Kita mau bergerak apa? Kita Betul. harus bisa memecahkan permasalahan itu. Di situ aku ambil langsung stay on, mengambil itu, saya MC, acara berjalan lancar. Di situ yang berpikir, saya bisa MC. Nah, aku akhirnya membedah apa sih MC wedding, apa yang harus aku punya pegangan untuk sebagai MC wedding, saya harus menguasai materi-materinya. Nah, terus setelah itu, hairdo, kalau hairdo mah udah nggak ceritanya, saya kan basicnya saya punya salon terlebih dahulu, jadi untuk make up dan hairdo saya udah menguasai, ya kan. Terus bikin baju, saya pernah sekali gaun, tiba-tiba tinggal besok, alasannya, aduh maaf kak, ternyata belum selesai, matilah sudah. Padahal order tuh ya. Order tinggal besok, Iya. apa yang terjadi?
walaupun dengan keterbatasan aku menjahit dengan menggunakan tangan, karena kan aku pasti belum punya mesin tuh kan ya, jahit pakai tangan. Dan alhamdulillah semua kebesarannya dan tutup dan pengantinnya sudah, padahal dia nggak tahu ternyata di balik semua itu baju itu terbuat dari jahitan tangan. Tuh, dari zaman banyak dulu ya cerita-cerita Iya. ya. Cinta tuh tukang apa anak kecil yang bisa sulap. Tukang sulap duluannya ini. Ya, Karena itu kan jam. nyulap, Terjadi nyulap. kemarin. Nah, jadi kemarin lagi Nyulap ini baju. ceritanya pengantinnya di daerah. Oke. Nggak mungkin saya kembali ke sini. Dia requestnya bajunya pakai gaun warna putih, pegar. Setelah sampai lokasi sana, yang keduanya ternyata tidak boleh diizinkan baju ketat juga, maunya pegar juga. Oke. Nah loh, mungkin nggak saya ke Jakarta sementara acara di Kebumen? Iya. Iya, Tidak mungkin nggak kan? Apa mungkin. yang terjadi? Dalam waktu misalnya saya, Mbak, ini yang fitting ke baju kedua ya. Nah, dia tidak ada fitting, tidak ada apa-apa, karena dari jauh kan, cuma pesan ukurannya ini, ingin foto aja. Ternyata apa yang terjadi saat hari H, dia harus menggunakan baju megah baju ini. Saya langsung belanja di mana toko bahan yang ada di Kebumen. Di satu malam saya Tepuk menjahit. tangan dulu Ada dong. fotonya, ada fotonya di situ. Nanti kita lihat ya. Ya, ada fotonya. Dan Aduh. gaun pun terjadi dalam semalam dengan jahitan tangan. Itu ada saksinya, ada karyawan saya. Semalaman saya tidak tidur hanya untuk mengerjakan baju itu. Luar Dan biasa. alhamdulillah dengan jahitan tangan jadi gaun itu. Ada di sini kalau pengen lihat gaunnya itu nggak ada, dan saya waktu mengerjakan di tanggal berapa, dan ini saya belanja di tanggal berapa pun juga ada, dan semua itu langsung jadi saat hari itu juga. Itulah hikmahnya. Nih. Jadi harus Nih, gaun bisa. itu saya build semalaman dalam jahitan tangan. Padahal tadinya ketat ya, bener. Enggak, tadinya enggak ada. Tadinya kan gaun dress. Saya langsung Dress belanja, biasa, ya. langsung jadi, dan Jadi ini gini. ya, dan pernikahan pun terjadi. Wow, Berarti memang bisnis luar wedding biasa loh. Bisnis wedding itu juga hitung-hitungan waktunya ketat Oh ya? pasti, pasti. Nah, Makanya kenapa tadi kemarin yang kita bahas rundown acara Ya, itu tektok-tektoknya Mas. ya. Dari pagi jam berapa harus datang ke gedung, yang di make up siapa saja, Iya. selesai mau make up start awal dari jam berapa, selesai make up jam berapa orang yang di make up. Ya. Itu harus benar-benar Betul. di timing. Timing. Di timing benar-benar. Jadi apa namanya, acara ini bisa, kalau awalnya udah berantakan, nanti berantakan ke belakangnya. Ini kan permasalahannya, ya itu sekarang ini tergolong dari permasalahan dari bidang pernikahan. Mereka tidak mau datang fitting, mereka tidak bisa datang fitting, mereka hanya kirim foto badan, mereka hanya kirim Ukuran. ukuran, kadang kemauan aja di wedding dia misalnya, oh aku pakai akadnya di putih gaun red, gitu ya kan, oke. Nah setelah sampai sana ternyata keduanya maunya iya. Tapi oh enggak, aku maunya kayak gini aja deh, nggak jadi pakai itu, tapi di hari H kalau orang lain pasti akan bilang nggak bisa Mbak, kan Iya. nggak fitting, nggak bisa Mbak, kan ini kan tempat saya jauh. Tapi saya dengan apa namanya percaya diri, saya bilang oke Mbak, saya wujudkan. Padahal kalau dipikir, Diwujudkan. itu tidak mungkin, Iya. impossible dalam satu malam. Dari mana gaun? Oh, berarti disulap Mas. Karena emang Pakai belajar. jarum. Oke, jarum benar sekali. Nah, udah ketemu sama Ciripa, ini kayaknya nggak bisa satu segmen. Betul. Pasti akan nyambung ya. Iya, betul. Tapi nggak bisa Kita hari ini juga. iya, kita belum lihat Kita lihat gaun-gaunnya. gaun. Harus. Ini yang calon-calon pengantin kesini deh. Nah. Kalau calon-calon pengantin mau ngadain acara, Indah tempat Kirana. ke Indah Kirana, tempatnya di mana? Tempatnya di Jalan Raya Lenteng Agung, Tapi- tepatnya di iya. samping JPO Lenteng Agung. Semua klien Ciripa turun langsung. Turun langsung. Turun langsung. Saya dipastikan iya. Ciripa langsung loh yang turun. Iya, Itu aku hebatnya tuh, hebatnya aku sih. tidak mau yang melayani orang lain. Karena setiap di apa namanya, aku harus tahu produk knowledge yang dia mau. Iya kan, produk knowledge yang dia mau, konsepnya seperti apa. Saya tidak mau bertanya-tanya. Saya pengen tahu langsung, bertukar pikiran langsung. Saya tidak apa-apa, tidak harus banyak tamu, tidak apa-apa. Yang penting Klien tamu yang puas. klien tadi selesai, gitu aja. Oh gini, berarti pakai metode gini. Promosi yang paling tajam adalah omongan, Oh, mulut. Iya, mulut ke mulut. iya. Kalau dia puas, dia nggak Cerita usah pasti. promosi, pakai media promosi, bayar promosi. Pasti dia bilang ke temennya, udah pakai Betul. Ciripa.
Iya, soalnya saya Gitu ya. hampir 100% atau pengantin saya yang datang ke sini aku anggap sahabat saya. Gitu. Bukan Iya, Pak. bukan klien, sahabat Betul. gitu. Keluarga, Karena apa? Iya, kenapa harus dibikin sahabat? Karena di situ saya harus menemukan chemistry apa yang dia mau dan aku harus bisa mengerti apa yang dia mau. Ciri Pak, apa pesan Ciri Pak buat calon pengantin yang mempersiapkan pernikahan terakhir nih ya? Tip menerapkan pernikahan yaitu kita pertama tentukan konsep yang benar, ya konsep apa yang kamu mau. Kedua, finansial. Finansial iya. itu harus kamu persiapkan dulu. Lu punya budget berapa sih? Jangan sampai lu nikah habis itu lu sengsara. Kita bahas ya. Ya, Kita bahas. kenapa? Jangan berharap dari angpau. Iya, ya, jangan mengharapkan ampau, jangan. Lu nikah, lu harus setelah nikah, lu jangan sampai sengsara. Karena apa? Di kehidupan yang asli adalah setelah pernikahan. Betul. Boleh menemukan pernikahan yang wow, tapi ya finance lu cukup apa enggak? Kalau enggak, ya lebih baik sesuaikan dengan finance kamu. Ketiga, lu harus dapat restu dari orang tua. Kenapa? Restu orang tua itu paling utama memondasi dari pernikahan Anda. Kenapa? Dalam pernikahan terkadang ada sungkeman, ada izin nikah. Mau nikah aja ada izin nikah. Kenapa? Restu orang tua itu chemistry-nya luar biasa. Gitu ya. Jangan sampai restu orang tua kadang minggu ini ngerestuin besok enggak. Minggu ini Iya, ngerestuin besok enggak. betul. Berantem terus. Iya. Ketiga, Kalau berantem berarti nggak dapat restuan. Bisa iya. direstuin sih kadang-kadang di detik terakhir gitu ya. Orang Iya. tuanya udah bingung restuin nggak ya, restuin nggak ya. Dan Iya. kalau nggak restuin nggak jadi anak gue. Keempat, tentukan vendor-vendor yang benar. Tuh. Vendor-vendor, kontrol vendor yang benar. Jangan sampai terkecoh dengan Harga murah, promo-promo, ya. harga murah. Sesuatu yang tidak masuk akal itu wajib ditelusuri. Sesuatu yang tidak masuk akal wajib diteliti dan dicermati. Yang terakhir juga kita perlu menjaga emosi dengan menjaga emosi bahwa kita tuh pengen suksesnya acara kita, ya kan, dengan bersyukur ya tadi ya. Tapi kita harus tahu, oh iya ya, ini pernikahan, ini realita yang kita hadapi. Itu harus kamu syukuri. Karena apa? Kalau kamu tidak merasa bahagia dengan pernikahan kamu atau kamu nggak merasa puas, aura mukamu juga akan buruk. Karena lihat saja orang kalau kesel marah, Kelihatan. cantik dari mana? Iya. Sekalipun make up lu harga 15 miliar, kalau muka lu tidak Pengantin cantik. ada ya yang begitu berdiri Nah. di pelaminan, mukanya asem. kenapa? Makanya nikmati, syukuri, Jalani. Nah, Tiga sisi penting. iya. Dan gitu. kalau mau cari yang tepat, konsultasinya ke dokter wedding. Terus pasti nanti ke sini nih. Indah Kirana. Indah Iya. Kirana. Yang jelas dokter wedding sangat membantu Oke. untuk konsultasi Anda, ya Oke, kan? terima lagi banget ya. Ya. Tapi ingat loh, ini bukan episode terakhir. Kita akan bahas lagi butik, bongkar semua bajunya nanti sepatunya. Aku Banyak. jadi pengen aku biar klien-klien yang di luar sana tuh ya, kan biar penasaran. Lihat baju-bajunya, modelnya apa aja, banyak Ya banget. Allah di tolong, sini. ya Allah. Oke, pemirsa, sekian dulu bareng Ciripa di episode 1. Ya Teh ya. Kita Ya. akan lanjut lagi di Karena episode- kurang. Pasti kurang. Pembuktian dari omongannya dia. Oke, sampai jumpa lagi. Salam cinta. Cinta. Cinta, kita selalu cinta sih. Iya benar. Satu, dua, tiga. Oke, sampai jumpa lagi. Salam cinta. Cinta. Wah.